Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini yang menjadi renungan buat kita semua, saya beri judul Tanpa Yesus Ku Tak Bisa. Diambil dari Roma 7 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami keadaan seperti ini. Saudara berjanji tidak marah lagi, tetapi emosi kembali meledak. Saudara berjanji untuk sabar, tapi kemudian tidak sabar. Saudara ingin hidup lebih kudus atau lebih baik, tetapi masih jatuh dalam dosa yang sama. Seringkali ketika kita mengalami hal seperti itu, ada pertanyaan, mengapa saya masih seperti ini? Ternyata Rasul Paulus, seorang rasul besar sekalipun, pernah mengalami pergumulan yang sama. Sesungguhnya orang percaya, tanda-tandanya adalah pasti mencintai firman Tuhan. Saya percaya bahwa semua orang percaya mencintai firman. Dalam ayat 22 dikatakan, sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Rasul Paulus berkata bahwa dia suka akan hukum Allah di dalam batinnya. Dia menyukai firman Tuhan, dia menyukai hukum Allah. Artinya, ia ingin selalu melakukan kehendak Tuhan. Ia mengasihi firman Tuhan. Ia rindu hidup benar. Ini menunjukkan bahwa demikian pula kehidupan orang Kristen bukan sekadar melakukan kewajiban agama, tetapi memiliki hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Semua orang Kristen yang lahir baru, orang yang percaya, pastilah memiliki hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Pertanyaan bagi kita pagi hari ini, apakah kita masih memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan? Karena kemenangan rohani selalu dimulai dari hati yang menyenangkan Tuhan, dari hati yang mencintai Tuhan. Kemenangan dimulai dari situ, saudara. Dalam ayat 23, Rasul Paulus berkata, aku melihat hukum lain di dalam anggota-anggota tubuhku. Ada sebuah peperangan di dalam batin antara keinginan batiniah, keinginan rohaniah yang selalu ingin menyenangkan Tuhan, yang mencintai, yang hidup benar, hidup kudus. Tetapi ada pertempuran di mana anggota-anggota tubuh kita memiliki keinginan lain. Keinginan roh berbeda dengan keinginan daging. Selama kita hidup di dunia ini, peperangan ini tidak akan pernah berhenti, saudara. Kabar baiknya adalah pergumulan bukan berarti kita gagal sebagai orang Kristen. Justru orang yang hidup dekat Tuhan akan semakin sadar akan dosanya. Orang yang mati rohani tidak merasa sedang berperang. Itu orang yang mati rohani. Tapi orang yang hidup secara rohani akan merasakan konflik, merasakan peperangan rohani setiap hari. Antara ingin melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan daging. Sesungguhnya kemenangan bukan berasal dari kekuatan kita, saudara. Ayat 24 sampai 25, Paulus akhirnya berseru, aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Dia tidak berkata, aku akan berusaha lebih keras
aku akan lebih disiplin, aku akan lebih kuat. Tetapi ia bertanya, siapakah yang akan melepaskan aku? Dan dia langsung juga menjawab, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah Injil, saudaraku. Keselamatan dan kemenangan bukan karena kemampuan manusia semata, tetapi karena anugerah Kristus. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Semakin kita menyadari kelemahan diri, semakin kita bergantung kepada Yesus. Sebaliknya, semakin kita menyadari bahwa kita kuat, kita hebat, maka kita semakin tidak bergantung kepada Kristus. Kita semakin bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Pagi hari ini mungkin ada saudara yang sedang bergumul untuk memenangkan kemarahan, kekhawatiran, tidak ingin marah tapi marah, tidak ingin khawatir, tidak ingin takut tapi khawatir. Bergumul dengan kebiasaan dosa, bergumul dengan rasa kecewa, atau kelemahan-kelemahan pribadi lainnya, saudara. Saya berkata, sama seperti kebenaran yang kita dengar hari ini. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Dalam selalu bergumul, mengalahkan keinginan-keinginan daging. Yang Tuhan cari bukan orang yang merasa kuat, tetapi orang yang datang kepadanya dengan rendah hati. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mulailah hari ini dengan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau. Dan percayalah, kasih karunia cukup untuk menolong kita menjalani hari ini. Kasih karunia cukup menjalani hari-hari kita, setiap hari, sampai Yesus datang kedua kali. Dari ayat ini, maka 3 hal yang bisa kita simpulkan. 1, bahwa orang percaya memiliki kerinduan melakukan kehendak Tuhan. Kedua, orang percaya tetap mengalami pergumulan melawan dosa. Yang ketiga, kemenangan dalam peperangan, dalam pergumulan kita hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Bersama Yesus kita bisa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu jangan kecewa ketika menyadari kelemahan diri. Biarkan kelemahan itu mendorong kita semakin bergantung kepada Kristus. Seperti yang kemudian ditegaskan Paulus dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pergumulan kita tidak berakhir pada keputusasaan, melainkan pada pengharapan di dalam Kristus. Seorang anak kecil mencoba mengangkat batu besar di dalam rumahnya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi batu itu tidak bergeser sedikit pun. Ayahnya datang dan bertanya, "Nak, sudahkah kamu menggunakan semua kekuatan?" Anak itu menjawab, "Sudah, Papa. Sudah, Ayah." Sang ayah tersenyum dan berkata, "Belum, Nak. Belum, Nak. Belum, Nak. Kamu belum meminta aku membantumu." Seringkali kita seperti anak itu. Kita berusaha menjadi lebih baik dengan kekuatan sendiri. Namun Paulus mengingatkan bahwa kemenangan rohani bukan diperoleh karena usaha manusia semata. Iya, ada bagian kita. Tapi sekali lagi, kemenangan bukan diperoleh karena usaha kita semata, melainkan karena pertolongan Kristus. Saat kita mengakui kelemahan kita dan berseru kepadanya, disitulah kuasanya bekerja. Bukan orang yang paling kuat yang menang dalam kehidupan rohani, tetapi orang yang paling bergantung kepada Kristus. Sekali lagi, bukan orang yang paling kuat yang menang dalam kehidupan Kristus, tetapi orang yang paling bergantung kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kau ingatkan, kami sebagai orang percaya, kami orang-orang yang mengasihi Kau Tuhan. Kami orang-orang yang ingin menyenangkan Tuhan. Kami orang-orang anak-anak-Mu yang ingin melakukan kehendak-Mu, yang ingin selalu dari hari ke hari diubahkan. Tapi sering sekali Bapa, kami mengalami kekalahan, mengikuti keinginan daging kami. Di dalam batin kami, dalam hati kami ingin yang baik. Kami ingin mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tapi sering sekali, keinginan daging kami sering sekali mengalahkan kami Bapa. Tapi kami percaya lewat firman Tuhan pagi hari ini, oleh karena kasih karunia-Mu, kami mampu, kami sanggup untuk melakukan seperti yang Kau mau. Bukan dengan gagah kami, bukan dengan kekuatan kami semata, tapi kami mau melekat kepadamu Tuhan. Karena seperti Kau firmankan di Yohanes 15, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jika kami melekat kepada pokok anggur Engkau Yesus, tidak ada yang mustahil bagi kami Bapa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu di pagi hari ini. Tanpa Engkau Yesus, kami tidak bisa. Tapi bersama Engkau, kami cakap melakukan segala perkara, bahkan perkara-perkara besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.